One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di sini Heru Purwanto dari UI Watch bersama sahabat saya Juju Purwantoro, sama-sama Purwanto. dan sama-sama dari UI Watch, sama-sama dari Fakultas Hukum UI satu angkatan pula. Ya. Nah, pada kali ini kami berdua ini akan ngobrol seputar hal-hal yang sedang menarik ya dibahas di mana-mana. Tapi saya ingin kenalkan dulu nih, Bang Juju ini selain alumni UI, anggota UI Watch, juga beliau sekarang aktif sebagai tokoh yang menggerakkan forum aksi. Salah satu presidium. Oh, presidium ya, Iya. wah ini dia nih. Jadi kira-kira bisa Bang Juju ceritakan dulu apa ini forum aksi? Silakan. Makasih Mas Heru, sahabat saya. Jadi mungkin sebagian publik, sebagian kecil lah ya, sudah mendengar atau mengetahui tentang forum aksi itu. Forum aksi kepanjangan dari Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Kenapa? Artinya ya memang anggotanya maupun presidiumnya adalah alumni-alumni kampus yang ada di Indonesia ini. Karena kita mulai dan berpusat di Jakarta, mau nggak mau ya sementara ini UI yang paling besar lah ya, alumni UI maksud saya. Ya, mungkin ya yang dekat-dekat adalah Unpad misalnya Bandung seperti itu. Mungkin ISTN Jogja ada, UGM ya? Jogja UGM ada, pasti. Jawa Timur juga ada Erlangga, seperti itu. Nah, jadi kita terbentuk belum lama Mas Heru. Jadi sekitar 4 bulan yang lalu. Oh. Ya, karena kita sering ketemu di lapangan, yaitu di jalanan begitu. Karena apa? Istilah ngaspal. Aspal. Iya, karena kita sering ngaspal bersama sehingga chemistry-nya sama ya. SMC sama betul. Ngobrol-ngobrol ya kita bentuk aja di wadah deh. Nah, kita bentuklah yang disebut dengan forum aksi itu. Jadi kira-kira seperti itu, di mana maksud tujuannya jelas sebagai fungsi kontrol. Ya, jadi di samping kita dulu juga pernah mahasiswa, pernah jadi aktivis. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, ya, sebagai alumni, ya kita melakukan fungsi kontrol kepada rezim ini, ya, begitu. Jadi perjuangan kita nggak berhenti nih Mas, sudah sampai umur sekian kita ya. Dulu mahasiswa udah, sekarang apa mau tidak mau tugas kita melihat hal yang tidak bagus. Ya, artinya tugas memanggil, tugas negara katakanlah begitu. Karena menganggap atau dianggap menganggap rezim ini masih perlu dikontrol terus. Kira-kira begitu. Luar biasa, baik. Jadi kalau kita dengarkan dari Mas Juju sudah cerita tentang forum aksi. Jadi memang kami-kami ini adalah alumni yang tidak bisa mendiamkan apabila negara kita ini semakin terpuruk. Saya di kiri saya juga ada GWK. GWK ini adalah Gerakan Waspada Komunis. Wow. Ini adalah suatu gerakan yang kami bentuk oleh alumni UI juga. Ketika 2020 itu dulu ada RUU HIP, di mana di situ ada arah bahwa Pancasila akan digeser menjadi geser, dan itu hampir dapat dipastikan itu adalah gaya-gaya komunis. Emang masih ada Mas komunis Mas sekarang Mas? Nah itu dia. Orang bilang partai tahun 65 tuh. Betul. Partainya tidak ada, tapi gerakannya masih ada. Oke. Gaya-gayanya masih ada. Bohongnya masih sama. Ya, jadi saya pikir kita juga terus. Dan gejala-gejala rezimnya itu yang paling bahaya. Nah itu dia. Jadi kelihatannya seperti itu, dan kami terus memonitor. Alhamdulillah setelah kami GWK, kami ke MUI, kami buat maklumat segala macam, akhirnya sampai sekarang RUU HIP ini tidak dilanjutkan. Oke Mas, sekarang kita geser sedikit nih. Ini kan lagi rame nih. Tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan presiden dan wapres. Tapi banyak sekali orang yang mencibir ya tentang wakil presidennya. Nah, sekarang secara hukum nih, apa yang bisa kita kupas dari hal ini? Presiden Silakan. siapa? Presidennya sekarang Prabowo yang terpilih ya. Yang terpilih. Tanggal 20. Ya. Dan wakilnya? Wakilnya ya yang di catatan itu Gibran Raka Buming Raka katanya gitu. Tapi orang sekarang bilang sering apalah namanya, terserah. Yang penting di kali ini kita akan membahas dari sisi kacamata hukum karena banyak sekali track record yang perlu kita kupas di sini. Silakan. Ya. Baik Mas Heru ya, tanggal 20 nanti tidak lama lagi, kan begitu. Kira-kira 2 minggu lagi lah ke depan. Jadi di samping tadi disebutkan Mas Heru, calon presiden kita adalah Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya adalah
Gibran Raka Buming Raka, kan begitu. Nah, yang sedang ramai dan cenderung akan ramai terus ya di publik itu adalah pendapat publik begitu tentang calon wakil presidennya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Kenapa jadi? Kenapa jadi? Ini kok mau tinggal 2 minggu aja masih diribut terus. Nah, itu targetnya adalah seorang Gibran ini agar tidak dilantik, Mas. Wah, ngeri kan? Sampai nggak publik itu menghendaki agar yang bersangkutan tidak dilantik. Mungkin nggak tuh? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Nah, ini dia. Nah, mungkin saja. Kenapa? Karena publiknya mencatat gitu ya. Mencatat kelakuan beliau gitu. Tadi disinggung sempat ya. Salah satunya pada waktu beliau atau dia itu bermain medsos 5-10 tahun lalu kan gitu kan. Wah, itu demikian kalau menurut pakar telematika Roy Suryo itu kan ngeri kita bacanya, Mas. Ya, mungkin publik bisa ikut monitor juga apa yang sudah diposting oleh seorang Gibran. Tapi namanya Gibran di situ. Oh, namanya ganti. Namanya tidak dikeluarkan, tidak ditongolkan. Dia pakai nama akun yang lain, yaitu yang lagi rame nih, Fufu Fafa katanya. Nah, kan begitu Fufu Fafa. Nah, akun Fufu Fafa ini diselidiki juga oleh seorang ahli telematika tadi, Pak Roy Suryo itu, ya, bahwa sebetulnya siapa pemiliknya sebenarnya, karena kalau kita kan punya akun ya. Pada waktu punya akun, pada waktu mendaftar kita harus mendaftar nama kita yang sebenarnya, nama, nomor telepon, alamatnya segala macam, email, kan begitu. Nah, itu terbukti ya bahwa investigasi dari seorang Rusyo itu memang nama yang daftarnya itu seorang Gibran. Ya, kan itu kan anehnya. Jadi tapi faktanya yang bersangkutan tidak mengakui dalam wawancara juga ditanyakan sambil lalu nih. Oh, itu bukan akun saya nggak tahu itu. Padahal ini udah terkuak, udah terbuka di publik bahwa itu memang akunnya Gibran. Sekarang pertanyaannya kenapa dia mengelak? Apa ada di kontennya ada menarik? Bukannya menarik lagi. Wah, ini kalau orang kita bilang ngeri gitu ya. Ngeri sedap kata begitu. Tapi memang betul saudara-saudara bahwa apa yang diposting oleh yang bersangkutan ini walaupun sudah lama katanya dia masih terlalu muda kan. Ya, ini kan masalah hukum, pelanggaran hukum tidak kenal muda atau tua kan begitu. Tapi dia udah dewasa itu. Udah dewasa kan, udah di atas 17 tahun ya. Iya. Jadi itu penuh kengerian-kengerian postingan-postingan bersangkutan. Ada yang bernuansa fitnah, ada yang bernuansa porno, gitu ya. Yang jelas merendahkan pihak lain, ya. Siapa tuh lain? Ya, contoh misalnya Bapak Prabowo sendiri, ya, walaupun tanpa saya sebutkan apa postingannya gitu ya. Ya, itu jelas dilecehkan. Dan anaknya juga, termasuk juga tokoh-tokoh nasional yang lain ya. Ada SBY juga dilecehkan kan begitu. Nah, lagi Jokowi ada nggak Jokowi? Nggak ada. Mungkin bapak temennya teman ketemu kecil ya, artinya itu bapaknya kan begitu. Nah, jadi sangat ngeri kalau kita melihat seorang Gibran itu bisa membuat postingan sampai 5.000 lebih kan, kira-kira begitu. Nah, yang terjadi oleh Biden Cyber itu mungkin kita tidak tahu siapa, tapi ada pihak yang menghapuskan sampai 2.000 lebih dihapuskan. Nah, kalau nggak ada apa-apa, tidak terkait dengan seorang Gibran, ngapain nih ikut-ikut dihapus, ngapain intervensi? Ya gitu ya. Dan Badan Cyber ini tahu, Badan Cyber Sandi negara itu kalau hal-hal pelanggaran hukum dalam arti ITE menyangkut orang biasa cepat sekali preventifnya atau kuratifnya ya. Nah, kalau secara hukum begitu cepat sekali, apa dipanggil, apa diproses, itu begitu karena kita ngalamin kan. Kita banyak mendampingi aktivis kita di Polda Metro ataupun Mabes. Ya, belum apa dipanggil. Kira-kira ada unsur penghinaan atau pelecehan terhadap negara ini atau pejabat negara, langsung dipanggil kita, Mas. Padahal kalau pelecehan itu harusnya kan yang gugat kan yang bersangkutan. Iya, harusnya yang terkait ya, pihak yang terkait yang melakukan gugatan. Dan ini aneh. Sampai isu ini sudah Mas menggelinding ya. Udah menggelinding 1 bulan lah hampir. 1 bulan ya kira-kira. Itu tidak ada gitu tindakan dari pihak yang berwajib ya, yang berwenang. Malah ada yang belain menteri ya.
Malah menteri yang bersangkutan belain katanya. Itu nanti kita ucur. Nanti kapan sampai dengan hari ini tidak terungkap juga. Nah ini kanan-kanan Mas yang kita lihat begitu Mas. Saya potong sebentar. Terkait dengan masalah akan dilantik, ini kira-kira apa dampaknya ini Mas? Ya, saya setuju. Artinya kita harus sambil ya seperti itu, kita harus evaluasi seperti itu, bahwa tekanan dari publik itu agar yang bersangkutan tidak dilantik ya tanggal 20 yang 2 minggu lagi itu. Bagaimana Mas, bagaimana mungkin kita akan mempunyai seorang wakil presiden yang seperti itu wataknya, walaupun itu dilakukan 5 tahun 10 tahun lalu, jejak digital itu tidak bisa dihapus begitu. Nah kalau perbuatan amoral kita sebut begitu, itu nanti terjadi lagi besok atau lusa kan repot kan. Kita punya wakil presiden seperti itu. Jadi kita sangat kita harapkan beliau tidak atau gagal untuk dilantik ya begitu. Dan kalaupun dilakukan pemaksaan, tapi publik ya dari kita mahasiswa, aktivis, LSM gitu tetap menghendaki agar yang bersangkutan tidak dan sesuai dengan aturan dan peraturan undang-undang ya, kalau seandainya memang harus dilantik gitu. Artinya pihak MPR dalam hal ini harus bertindak dan bersikap untuk menggantikannya. Wah, ini berarti ini peran-peran dari para aktivis untuk segera betul MPR. Kita tugasnya adalah mengingatkan ya. Mengingatkan nggak mau ya terserah. Iya. Luar biasa. Jadi dari perbincangan kita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama bahwa banyak rakyat kita yang tidak sebodoh yang mereka duga. Artinya hal ini sudah viral, sehingga ini menjadi masukan yang bagus untuk para pihak terkait, khususnya MPR, untuk berpikir ulang, ya, berpikir 2 kali apabila akan tetap melakukan pelantikan. Nah, yang kedua tadi seperti yang disinggung Mas Juju tadi, kira-kira apa nih Pak PS nih? Apakah beliau tetap akan bersedia? Saya rasa sih ya sebagai manusia, mohon maaf nih bukan saya mendahului ya, sebagai manusia ya pasti beliau juga punya perasaan yang sensitif. Artinya apalagi beliau sudah sepuh. Artinya beliau pasti akan berpikir panjang untuk mengambil langkah supaya ya tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi suatu masukan yang bagus buat kita semua. Amin. Dan percayalah bahwa kami di sini tidak ada niat untuk menjelek-jelekan atau tidak suka kepada siapa, tapi kita akan memikirkan bagaimana nasib rakyat kita, nasib bangsa kita apabila kita salah memilih pemimpin. Ya, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Betul. Terima kasih Mas Juju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1